Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat semula melanjutkan kajian berkaitan dengan ma'rifah, yaitu dengan ma'rifah kita boleh mendapatkan rezeki yang berlimpah, insyaAllah. Dan alhamdulillah malam tadi, sepertiga malam yang terakhir, Allah beri kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan itu semakin memudahkan kita untuk mendapatkan ma'rifah di dalam hidup. Karena mendapatkan ma'rifah tidak cukup dengan akal fikiran kita saja, tetapi juga dengan hati dan jiwa kita, yaitu dengan iman dan keyakinan itu. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hamdan yang telah bersedia mengimami kita pada salat tahajud, salat taubat tadi malam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tinggal lagi 2 sesi kita pada hari ini, yaitu poin yang ke-5 dan poin yang ke-6. Poin yang ke-5 yaitu tentang kabar gembira bagi sesiapa yang telah mendapatkan ma'rifah. Dan bagi sesiapa yang tidak berusaha untuk mendapatkan ma'rifah dan dia bersetuju sahaja dalam kebodohan dan kesesatan, mengikuti kehendak hawa nafsu, maka ancaman pula ke atasnya. Jadi hidup kita ini adalah di antara 2, yaitu di antara kabar gembira dan di antara ancaman. Kedua-duanya penting, berharga bagi kita. Kabar gembira membuat kita lebih bersemangat lagi di dalam menimba ilmu, kemudian di dalam mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian ancaman membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada, sehingga kita tidak kehilangan fokus, tidak kehilangan tumpuan dalam menjalani hidup ini. Karena hidup yang sekejap di dunia ini adalah yang menentukan nasib kita pada kehidupan yang panjang, yang kekal dan abadi. Dalam penyampaian tentang kabar gembira dan ancaman berkaitan dengan ma'rifah yang menjadi sebab untuk mendapatkan rezeki itu berlimpah, Allah menyampaikannya dalam bentuk perumpamaan, yaitu permisalan, seperti yang kita jumpai di dalam surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-24. Surah Ibrahim ayat yang ke-24. Kemudian juga ada disambut pula dengan permisalan berikutnya di ayat yang ke-25. Tapi yang kita ambil ni 24 saja, karena yang di sini ini kabar gembira dan yang berikutnya itu adalah ancaman. Yang ancaman kita ambil pula di ayat yang berbeza. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ma'rifah, yang ma'rifah itu didapatkan dengan tauhid. La ilaha illallah. Allah umpamakan kalimat tauhid itu dengan pokok yang baik. Permisalannya berupa pohon atau pokok yang baik. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat yang baik yang dimaksudkan adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, itulah yang ma'rifah. Seperti pohon yang baik, akarnya teguh karena akarnya itu menjunam ke dalam bumi.
Maka kalau angin kencang sekalipun bertiup ke arah pokok tersebut, pokok itu tidak akan tumbang. Ujian yang berat yang berbagai macam sekalipun, apabila seseorang itu tegak di atas kalimah tauhid dengan kokoh, maka tidak akan tumbang, tidak akan gagal dalam ujian. Dan cabangnya menjulang ke langit. Menjulang ke langit bermakna tinggi, kemudian rimbun. Kemudian apabila kita sambung pada ayat yang berikutnya, kita akan mendapatkan bahwasanya pokok tersebut bukan hanya sekedar tubuh kuat, tegak, kokoh saja, tidak. Tetapi pokok tersebut memberikan buah hasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan permisalan ini, dengan perumpamaan ini, semakin mudah kita memahami. Oh, rupanya ma'rifah menghasilkan rezeki yang berlimpah. Perumpamaannya seperti pokok. Nah, silakan lihat pokok. Pokok apa yang ada di hadapan rumah kita sekarang? Yang pokok itu akarnya kuat menjunam ke dalam bumi. Manggis. Ada pokok manggis dekat rumah? Ada. Pokok mangga. Pokok mangga. Coba lihat. Bagaimanapun angin kencang, pokok tetap tegak berdiri. Kemudian menjulang ke langit, rimbun, ranting-ranting, dahan-dahan, daunnya lebat. Kemudian berbuah. Dan buahnya selalu banyak. Nah, seperti itulah berlimpahnya rezeki bagi sesiapa yang telah mendapatkan ma'rifah. Tapi untuk menjadi pokok yang besar seperti itu, apakah serta-merta dia langsung besar macam itu? Tidak. Apakah serta-merta langsung berbuah? Tidak. Ditanam terlebih dahulu dengan bersusah payah, kita jaga dengan baik, kemudian kita bagi paja, kita siram, kemudian apabila ada yang mengganggu, merusak daripada serangga, maka kita racun serangga tersebut. Begitu jugalah kita di dalam hidup. Apakah mudah untuk mendapatkan makrifah itu? Oh, tidak susah. Ada yang daripada Melaka datang sampai KL sini. Sampai sini dah penat. Kemudian pengajian pula lama lagi. Panjang lagi. Kemudian kurang pula tidur. Perut pula kenyang. Banyak sekali. Ya, benar. Nah, tetapi apabila kita pandai menjaganya, memeliharanya, maka insya Allah berbuah ma'rifah dan janji seperti yang telah kita bahas dalam 4 pertemuan sebelum ini, yaitu pasti Allah akan memberikan buahnya berupa rezeki yang berlimpah. Selesai satu. Yang kedua lagi. Yang kedua ancaman. Ancaman ini berarti hati-hati. Hati-hati. Apabila tidak mendapatkan ma'rifah, berarti hidup itu dalam kebodohan, dalam kesesatan. Apabila hidup dalam kebodohan, dalam kesesatan, maka jangan harap akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, tidak. Apabila hidup dalam kebodohan, dalam kesesatan, bermakna telah gagal dalam ujian hidup. Maka bukan rezeki yang berlimpah yang akan didapatkan, tetapi siksaan yang akan diterima. Karena hidup ini ujian. Sama di sekolah. Apabila sungguh-sungguh belajar, pulang kaji dengan baik, kemudian masuk pemeriksaan, berjaya. Naik kelas. Boleh menyambung ke yang lebih tinggi, ke universiti umpamanya. Tetapi kalau malas, tak boleh nak jawab, gagal dalam ujian, maka duduklah di kelas itu lagi. Tahun yang berikut. Tak dapat apa-apa. Nah, begitu jugalah dalam hidup ini. Maka Allah berikan pula satu perumpamaan yang isinya adalah ancaman, yaitu perumpamaan berupa negeri yang dulunya awalnya aman sejahtera. Tetapi kerana penduduk negeri itu
di dalam kekufuran, tak mau sedikit pun untuk mendapatkan ma'rifah, tidak mau mentauhidkan Allah, maka Allah sebut dalam ayat ini, Allah berikan pakaian kelaparan dan ketakutan. Jadi kata lapar dan takut itu disebut sebagai pakaian. Surah An-Nahl ayat yang ke-112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha. Ada kata rezeki yang menjadi tajuk kajian kita. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Tetapi apa yang berlaku? Fakafarat bi'an'umillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi, kalau ada kata tetapi ini, apa yang akan disampaikan selepasnya? Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah itu. Berarti tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mentauhidkan Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan. Allah gunakan kata pakaian kelaparan dan ketakutan. Bukan langsung Allah menyebut, karena itu Allah merasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan. Tapi digunakan kata pakaian. Apa mana pakaian? Yang menutupi. Dan satu lagi, yang menutupi, yang tidak terlepas dari tubuh kita. Pakaian ini selalu, kalau tubuh kita pergi, pakaian ikut pergi. Dia tak terlepas dari tubuh kita. Berarti apabila Allah memberikan pakaian kelaparan, berarti kelaparan itu terus saja. Setiap saat lapar. Pagi lapar, siang lapar, petang lapar, malam lapar. Di bilik kuliah pun lapar. Bilik kelaparan. Lapar bermakna sengsara. Ini kaitan dengan tubuh. Kemudian ketakutan. Nah, kalau lapar itu hubung kaitnya dengan badan, kemudian ketakutan itu hubung kaitnya dengan jiwa. Jadi jiwa dan raganya itu sengsara. Disebabkan karena tidak ma'rifah. Yaitu tidak mengenal Allah yang telah memberikan rezeki. Rezeki yang bagaimana tadi? Melimpah ruah dari segenap tempat. Tidak mengenal Allah yang beri rezeki itu. Melupakan Allah. Mengkufuri nikmat Allah. Mengingkari nikmat Allah. Maka Allah ganti. Allah ganti dengan keadaan yang tadi aman lagi tentram. Menjadi keadaan yang penduduk negerinya itu sentiasa lapar dan sentiasa takut. Nah, itu yang disebut pakaian kelaparan dan ketakutan. Disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Apa yang selalu mereka perbuat? Mengingkari nikmat Allah. Maka ayat ini disebut sebagai ayat ancaman. Jadi kalau ayat pertama tadi ayat kabar gembira, maka yang ini adalah ancaman. Orang yang beriman apabila diberi kabar gembira, ia akan berharap. Orang beriman apabila diberi ancaman, maka akan merasa takut. Maka kita mestilah berada di antara harap dan takut. Harap belas kasihan Allah. Takut siksaan Allah. Nah, keadaan yang seperti itulah yang mau kita jaga setiap saat. Sudah dua perumpamaan. Yang ketiga. Nah, perumpamaan yang ketiga ini, permisalan yang ketiga ini
Ini memang reality, kenyataan dalam hidup. Yaitu ada yang telah mendapatkan ma'rifah, beruntunglah dia. Ada yang tidak mendapatkan ma'rifah, merugi dan celakalah dia. Ini kisah terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Rasanya semua kita dah tahu tentang kisah ini, yaitu mula daripada ayat 32 hingga 44. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya, seorang dari keduanya, yang seorang itu dari yang kedua itu adalah yang kafir. Yang kafir itu Allah berikan kekayaan. Kekayaannya berupa dua buah kebun anggur. Jadi dua bidang kebun anggur. Dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Kalau pohon anggur itu dia menjalar. Dia ada para-paranya. Kemudian anggur itu nanti bergantung-gantung kan. Nah, pokok pohon anggur itu besar atau kecil? Kecil. Bermakna pohon anggur itu tidaklah pokok yang tegak kokoh di atas tanah. Tetapi dua bidang kebun itu dikelilingi oleh kebun kurma. Jadi pokok-pokok kurma yang kokoh tegak berdiri itu mengelilingi kebun anggur itu. Berarti kalau kita bayangkan, pohon itu pohon yang kokoh. Kerana di tengah-tengah kebun itu anggur tumbuh, kemudian di tepi-tepinya kurma pula tumbuh. Jadi macam tanaman anggur itu dipagari oleh pohon-pohon kurma. Bermakna pohon itu pohon yang susahlah untuk rusak. Karena kebun itu kebun yang terjaga. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Jadi ada pula lagi tanah yang boleh digunakan untuk bercocok tanam. Ayat berikutnya. Ini gambaran daripada Allah menerangkan tentang harta yang dimiliki oleh salah seorang dari yang dua orang lelaki itu, harta yang menguntungkan. Tetapi yang diberi kekayaan itu kafir. Yang diberi kekayaan itu kafir. Kiltal jannataini atat ukulaha walam yadhlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Allah tambahkan lagi gambaran dua kebun itu seperti apa. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Bermakna setiap panen hasilnya berlimpah. Setiap panen hasilnya berlimpah. Tak ada kurang sedikit pun buahnya. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Masya Allah. Allah terangkan macam mana kebun itu kebun yang subur. Tidak turun pun hujan, kebun itu tetap subur. Apa sebab? Tak bergantung kepada air daripada langit. Kerana ada sungai mengalir di dalam kebun tersebut. Masya Allah. Siapa yang punya kebun macam ini? Yang di Ulu Langat sana, ya ada. Kemudian ini ayat berikutnya lagi. Allah berikan gambaran nih, jelas-jelas, terang-terang, supaya mudah bagi kita untuk memahami. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana
aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Dan dia mempunyai kekayaan besar karena kebunnya itu dua kebun yang luas mendatangkan hasil yang banyak. Maka ia berkata kawannya yang mana? Yang mukmin. Karena yang dua laki-laki itu satu kafir, satu mukmin. Yang kaya itu yang kafir. Yang mukmin tak punya kebun, tak punya apa. Maka ketika itu ia bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu. Dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Maknanya pekerja-pekerja aku banyak, kuat-kuat. Maka kebunku terus mendatangkan hasil yang banyak. Dari perkataan ini perkataan apa nih? Sombong. Nah, perkataan sombong. Menyombongkan diri. Sudah merendahkan kawannya itu. Saya lebih banyak harta daripada kamu. Banyak pula pengikut. Nah, dua yang dia sebutnya, harta itu banyak, pengikut pun banyak. Banyak harta tapi tak ada pekerja, macam mana? Harta banyak. Kebun sawitnya 1000 hektar. Tapi tak ada orang yang bekerja di kebun itu. Boleh dia dapatkan hasilnya. Nah, dia menyombongkan ini dengan dua. Dengan kebunnya satu, dan satu lagi dengan pekerja yang ada di kebun. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Wa la in rudidtu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Apa kezaliman yang ia lakukan? Tadi perkataannya menyombongkan diri. Kezaliman itu adalah menyombongkan. Menyombongkan diri itu adalah kezaliman. Melupakan Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dia pula yang menentukan. Berkaitan dengan masa yang akan datang. Siapa yang berkuasa atas masa yang akan datang? Allah. Tapi dia pula yang menentukan. Ini kebunku ini macam ini terus sampai bila-bila. Karena kebunku ini kebun yang subur, dijaga oleh pokok-pokok kurma yang kuat-kuat, tinggi-tinggi, ada sungai di dalamnya, pengikutku pula ramai yang bekerja di sini, maka kebunku ini tidak akan mendatangkan kerugian selama-lamanya. Pasti akan mendatangkan terus hasil yang berlimpah ruah. Lihat lagi ayat berikutnya. Nah, ini kesombongan. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Biasanya kalau sudah sombong, kemudian terpedaya dengan dunia, seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya. Lupa mati. Lupa akhirat. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Jika sekiranya ini bermain-main dengan kata-kata. Mestinya kalau orang beriman kepada Allah tidak menggunakan jika sekiranya, tapi meyakini bahwasanya aku pasti akan menghadap Allah, aku pasti akan mati, aku pasti akan mendapatkan balasan. Karena hari akhirat itu adalah hari yang pasti, bukan dikira-kira, bukan dimungkin-mungkinkan. Bagaimana ayat berikutnya? Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Jadi sahabat yang mukmin ini memberikan nasihat supaya sahabatnya yang kafir ini
mengenal Allah, ma'rifah. Jangan melupakan Allah. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah? Sedang ingat, kamu ini dulu dari tanah. Karena semua manusia diciptakan asal muasalnya adalah dari Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam itu daripada tanah. Maka kita nih daripada tanah. Kemudian dari setetes air mani. Nah, mulai daripada masa Nabi Adam pada anak cucu berikutnya, itu daripada setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Dari tidak ada kamu dahulu. Kemudian dari tanah yang hina kamu dahulu. Dari setetes air yang hina kamu dahulu. Sekarang kamu sudah jadi seperti ini, kemudian kamu menyombongkan diri. Nah, ini nasihat dari kawan yang beriman ini. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billahi in tarani ana aqalla minka malau wa walada. Tetapi aku percaya bahwa ini yang beriman ini menyatakan kalau dia sikapnya adalah beriman kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah. Dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan. Termasuk dalam pemberian rezeki, di dalam pemeliharaan rezeki, kemudian penambahan rezeki sehingga berlimpah ruah. Meyakini bahwasanya Allah lah yang memberi dan memberikan rezeki yang berlimpah. Dan mengapa kami tidak mengucapkan, dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Berarti ayat ini menerangkan bahwasanya temannya yang kafir itu ketika masuk kebun tidak mau ingat Allah langsung. Sudah dinasihati, ingatlah Allah. Nah, dia tak mau mengingat Allah. Tidak mau menyebutkan Masya Allah. Ini semua adalah atas kehendak Allah. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Bermakna dengan angkuh dan sombongnya meninggalkan Allah dalam kehidupan. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, kamu menyombongkan diri dengan mengatakan aku ini punya harta sedikit berbanding yang kamu miliki. Nah, barulah kesimpulan ayat. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaq. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Ini siapa yang mengatakan ini? Orang yang beriman kepada orang yang kafir tadi. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Karena kawan yang kafir itu telah menyombongkan diri. Maka setiap yang menyombongkan diri pasti akan mendapatkan siksaan. Itu sudah menjadi ketetapan Allah, sunnatullah. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah. Tadi kan mengalir sungai di dalam kebunnya itu kan. Dia berbangga, tanpa hujan pun kebunku ini tetap subur. Tapi kalau Allah menghendaki, sungai yang ada itu susut airnya kering. Maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Boleh nak dapatkan air itu semula dari dalam perut bumi. Nah, ini akhirnya, kesudahan. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Menyesal. Menyesal kemudian tak ada gunanya.
dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya tanda menyesal. Allah, habis dah. Balikkan tangan ini. Semua hartaku tak ada lagi, habis dah. Terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya. Dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan. Menyesal. Menyesal kemudian tak ada gunanya. Jelas tak perumpamaan? Jelas. Tak perlu penjelasan lagi. Tak perlu tafsir banyak panjang. Tak perlu. Tak payah. Jadi 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama tadi apa? Pokok. Pokok yang akarnya menjunam ke dalam bumi, kokoh tegak berdiri, kemudian pucuknya menjulang ke langit. Bermakna dia rimbun. Kemudian berbuah sepanjang masa. Itulah kehidupan orang yang telah mendapatkan ma'rifah. Perumpamaan yang kedua? Dah lupa dah. Negeri. Negeri yang dulunya aman. Diberikan kepada penduduk negeri tersebut rezeki berlimpah di mana saja. Di mana saja berlimpah. Tak ada padang pasirnya, tak ada yang kering, kontang, tak ada. Semua subur, boleh ditanam. Sampai ke mana-mana tempat. Semua subur. Tetapi kerana kufur kepada Allah, maka negeri itu diliputi oleh malapetaka dan bencana. Penduduk negeri tersebut diberi pakaian oleh Allah. Pakaian ketakutan dan kelaparan. Perumpamaan ketiga? Ada 2 lelaki itu yang bersahabat, yang satu kafir dan yang satu beriman. Pertanyaan untuk kita masing-masing, jawab jujur saja. Kita ini masuk kumpulan yang mana nih? Perumpamaan pertama, kedua, atau yang ketiga itu yang mana itu? Yang punya 2 kebun yang sombong itu atau yang tetap bersyukur kepada Allah? Nomor 1, alhamdulillah. Berarti dah makrifah dah tu. Tinggal menjaganya aja lagi. Ini kalau nak sambung boleh. Ini betapa buruk dan tercelanya orang yang memilih kekufuran, yaitu tidak bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat padanya. Apalagi nikmat yang dia terima itu nikmat yang berlimpah. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Ini dia yang ma'rifah. Ini judul pengajian ini. Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Karena Allah yang menentukan. Selain Allah tak ada. Ini yang tauhid. Tauhidnya ini adalah dia. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya sendiri. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balas. Selesai sudah pembahasan. Tinggal penutup. Ada yang ingin bertanya? Boleh. Silakan. Baik, silakan. Hajah yang di belakang. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau orang yang tak bertakwa, orang tua ini dia orang yang dia
mengingkari macam mana? Baik. Apa yang dimaksudkan dengan fakafarat bi'an umillah? Terjemahannya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Badan kita sehat, nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Siapa yang beri kesehatan kepada kita? Allah. Apakah kerana tidur kita cukup, badan kita sehat? Ada yang tidurnya cukup tapi badannya sakit juga. Apakah kerana makanan kita cukup, badan kita sehat? Nah, ada yang makanannya cukup, badannya sakit juga. Jadi yang memberikan kesehatan badan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang mengingkari nikmat Allah, "Nah, badan saya sehat nih karena saya pandai jaga badan saya." Ini tak ada kaitan dengan Allah yang bagi kesehatan badan. Ini namanya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Allah yang memberi nikmat, kemudian dia tinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupakan Allah. Badan saya sehat nih karena saya selalu bersukan. Saya selalu jaga badan. Saya selalu cukup rehat. Dan memang kami ini dalam keluarga ini orang yang badannya sehat-sehat, tak ada yang sakit-sakit. Kami ini sombong. Makanya biasanya orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah itu adalah orang-orang yang sombong. Itu makna mengingkari nikmat Allah. Itu baru makna pertama. Makna kedua, ada lagi. Ini kalau kita nak teruskan ke tafsir adalah mengingkari nikmat Allah. Dia memperakui nikmat itu daripada Allah. Badan awak ini sehat? Ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Memang kesehatan badan saya ini Allah yang bagi. Tetapi kesehatan badan itu ia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, orang yang macam ini juga termasuk ke dalam kategori mengingkari nikmat Allah. Kerana tidak menggunakan nikmat Allah itu sesuai seperti yang dikehendaki oleh Allah yang memberi. Seperti kita lah. Kita tahu anak kita ini kalau kita bagi uang untuk belanja, maka dia semestinya menggunakan uang tersebut untuk belanja. Kita bagilah sesuai dengan yang kita kehendaki. Seperti itu pula yang dia lakukan. Bermakna dia berterima kasih kepada kita, menghormati dan memuliakan kita yang memberi pemberian tersebut, yaitu dengan menyesuaikan perbuatannya itu dengan yang kita kehendaki. Maka kalau anak kita itu menggunakan uangnya itu seperti yang kita kehendaki, kita suka atau tidak? Suka. Besok kita bagi lagi ke tidak? Bagi. Lebih banyak? Lebih banyak. Tapi kalau dia gunakan uang yang ada itu bukan untuk belanja, tapi untuk beli apa? Beli nombor. Rokok. Dan maka dia telah mengingkari, tidak berterima kasih. Maka besok kita bagi lagi. Tidak. Begitu juga lah Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, berterima kasih, aku tambah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, mengingkari, inna azabi lasyadid. Semestinya anak kita itu untuk jajan, untuk makan, untuk minum. Tetapi rupanya ketika dalam perjalanan menuju sekolah tuh dia tengok ada fakir miskin. Kemudian dia sedekahkan. Anak itu pula tak bagi tahu, dia diam-diam saja. Tapi kita tahu daripada jauh kita lihat, anak saya tadi bagi uang pada dia. Mestinya untuk makan minum dia. Tapi dia bagi pula kepada orang fakir, orang miskin itu. Macam mana? Kita ganti ke tidak? Ganti. Kita ganti samakah banyaknya atau kita lebihkan lagi?
Berapa lebihnya? Double. Itulah kita ketekut sangat pada anak. Allah ganti 700 kali ganda. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infakkan, dialah Allah akan menggantinya pasti. Berapa banyak Allah ganti? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 700 kali ganda. Bermakna 100 ringgit tadi yang kita bagi kepada anak, kemudian kita ganti berapa? 100, bukan 700. Itu baru 7 itu. Allahu Akbar. Nah, maka sebenarnya yang telah ma'rifah tidak akan mungkin mengingkari nikmat-nikmat Allah. Jadi apa makna mengingkari nikmat Allah itu? Tidak bersyukur, tidak menggunakan nikmat yang diterima itu seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ada lagi yang bertanya? Baik, silakan. Satu konteks yang lain. Baik. Nikmat mungkin tak berapa tepat dalam perbuatan ini, tapi SP berkali-kali kita tahu. Tapi sekali lagi tanya, dalam bila diuji, bawahnya sakit, menikmati kesakitan itu, kita tahu menikmati kesakitan itu, dan sama ada baik semua atau tak sembuh, itulah yang terbaik. Baik. Menikmati musibah. Menikmati musibah, menikmati penyakit. Seperti sekarang saudara kita di Palestina sana, menikmati perang. Tapi mereka tak menyebutnya lah di mulut mereka. Tapi mereka menikmati masa perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Memang tabiat manusia tak suka pada perang, tak suka kepada penyakit. Tetapi ini ada istilah menikmati penyakit. Tapi ini mesti difahami berurutan. Kalau terus sampai ke sini namanya melompat. Terkejut, susah nak faham. Badan sehat, menikmati kesehatan badan. Sesuai? Sesuai. Biasa. Semua orang pasti menikmati kesehatan badan. Kemudian sakit. Menderita kerana penyakit di badan. Bagaimana? Sesuai, biasa. Itu hal yang biasa. Menikmati penyakit. Oh, ini ada masalah nampaknya sih. Sekarang ni ruangan ni sejuk. Menikmati sejuknya ruangan. Biasa. Tiba-tiba satu pun aircon ni tak hidup. Panas sekali. Masih bolehkah kita mengatakan menikmati panasnya ruangan? Macam mana nak faham? Kerana kata menikmati penyakit ni, ada yang sampai ke tahap ini. Ada yang sampai kepada menikmati perang. Maka kata menikmati ini yang mesti difahami terlebih dahulu. Kalau kita menikmati, ada alat yang kita gunakan untuk menikmati. Menikmati pemandangan yang indah. Dengan apa kita menikmati? Mata. Menikmati bacaan Al-Quran yang merdu dari qari dengan telinga. Menikmati lembutnya pakaian dengan kulit. Menikmati sedapnya makanan dengan lidah.
harumnya minyak wangi, menikmati penyakit dengan mata, dengan telinga, dengan lidah. Tidak. Maka dalam hati itu ada dua. Ada iman dan ada nafsu. Ada yang menikmati dengan nafsu, ada yang menikmati dengan iman. Manusia kalau tak ada iman, maka dia akan menikmati dengan nafsu. Maka orang kafir menikmati dengan nafsunya. Kalau menikmati dengan nafsu, badan sehat, dia menikmati. Kalau badan sakit, dia tidak akan menikmati lagi. Karena tidak ada nafsu manusia yang suka kepada penyakit, ada. Tetapi, kalau ada kata tetapi ini, beranda pindah ke sini nih. Nah, jangan merah lagi lah, bagi hijau lah sedikit. Iman. Tetapi kalau seseorang itu ada iman dalam hatinya, dengan iman itu ia apabila ditimpa oleh penyakit, dia akan menikmati penyakit. Apa sebab? Sebab ia tidak lagi melihat kepada penyakitnya, tetapi dia melihat, yang beriman, dia melihat kepada Allah yang menetapkan penyakitnya itu. Ketika ia melihat Allah yang menetapkan penyakit ke atas dirinya, maka ia meyakini pasti di sebalik penyakit yang Allah berikan itu ada hikmah di sebalik. Mustahil Allah yang maha bijaksana, yang ia yakini kebijaksanaannya, menetapkan penyakit itu sia-sia. Pasti ada faedah yang banyak, yang besar ke atas diri. Mungkin Allah akan meninggikan kedudukannya. Mungkin Allah akan memberikan balasan yang tidak terhingga ke atasnya. Karena dia akan sabar. Dan balasan untuk orang yang sabar itu adalah bighairi hisab. Nama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian apabila penyakit hanya mungkin setahun, 2 tahun, tak berapa lama. Atau mungkin sampai matilah sekalipun 20-30 tahun. Tetapi balasannya akan diterima sepanjang hayat dengan sempurna di dalam surga. Maka ketika melihat balasan yang tak terhingga yang banyak di surga nanti di hari akhirat, maka bagi orang yang beriman tidak lagi melihat penyakit yang menderitakannya di dunia itu. Karena telah terhibur dengan kesenangan surga yang ia yakini. Nampak olehnya, kakinya sudah hancur, kena bom. Masih dengar cerita yang semalam? Nampak olehnya, kakinya itu sudah hancur. Tapi dia menikmati hancurnya kakinya itu. Disebabkan karena imannya. Ia meyakini kakinya telah mendahuluinya ke surga. Maka ketika ia itu sampai ke tahap menikmati hancurnya kaki. Sampai kita ke tahap itu? Maka berusahalah. Karena pasti satu ketika, suka atau tak suka, kita pasti diuji dengan yang tidak kita sukai. Allah pasti mungkin akan uji kita, tapi na'udzubillah, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari ujian yang tidak kita sukai. Tapi siapa yang jamin? Allah tidak akan uji ia dengan ujian seperti penyakit, perang, apalagi yang lain, dikhianati umpamanya. Kemudian dalam berniaga, rugi, bangkrut, umpamanya, dan macam-macam lagi. Dalam perjalanan dia tak selamat, mungkin dia terlibat kemalangan, eksiden, umpamanya. Mana kita tahu? Semua itu adalah yang tidak kita sukai. Tetapi sampaikah kita ketika itu ke tahap menikmati musibah tersebut? Alhamdulillah. Ala kulli hal. Ini ucapan seorang mukmin. Bagaimanapun keadaan,
yang menimpanya, ia tetap memuji Allah. Alhamdulillah, ala kulli hal, atas setiap keadaan yang macam mana pun. Alhamdulillah. Tak pernah mempersoalkan ketetapan Allah. Tapi ini kaji ini mesti panjang nih. Ini kaji ini masuknya melalui tajuk qada dan qadar. Beriman, percaya kepada qada dan qadar, yang baik yang Allah tetapkan atau yang buruk yang dalam pandangan kita buruk, tapi tak ada yang buruk yang Allah tetapkan. Sampai ke tahap menikmati penyakit, terdiam semua, tak jadi pengajian. Insya Allah. Ada satu dokter, dia dokter pakar, ikut pengajian kita. Sampailah ke tajuk menikmati penyakit ini. Kunci untuk menikmati penyakit ini masuk melalui hadis Nabi, bahwasanya yang berlaku ke atas diri kita, baik yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai, seperti penyakit, itu sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun. 50, hadis dari Imam Muslim. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis dari Imam Muslim. Maka dokter ini pun jatuh. Dia naik tangga, dia nak perbaiki apa kat rumah dia tu, jatuh. Dia tangganya itu tangga yang 2 kaki tu, rupanya lepas apanya, pengatutnya itu yang menahan tu. Tidak patah, lepas maka 2 kakinya itu terus. Jadi tangganya itu jatuh, dia pula jatuh di atas tangga tu. Jadi dia akhirnya kakinya patah. Dia dokter pakai. Kakinya pun disemin. Saya pun takziah, pergilah ke tempat beliau di rumah sakit. Bila saya masuk saja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ini sudah ditetapkan 50.000 tahun. Saya belum tanya lagi, dia dah sebut. Berarti dia sudah menikmati musibah yang berlaku ke atas dirinya. Apa sebab? Di mana kita tahu dia telah menikmatinya? Dari perkataannya itu. Kita belum tanya lagi. Kita belum lagi, Tuan Dokter, sabar ya, sabar, redo. Kita tak ada bagi tahu itu. Terus tiba-tiba ini sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit. Bermakna dia sudah redha dengan apa yang menimpa. Nah, alhamdulillah ala kulli hal. Baik, ada lagi yang bertanya? Sebelum masuk ke sesi yang berikutnya. Tapi tinggal berapa menit aja lagi nih. Ada lagi yang bertanya sebelum kita masuk ke tajuk akhir, penutup. Slide ini sudah saya hantar, sebahagian yang sudah kita sampaikan sudah saya hantar ke Tuan Haji Rahman, dan nanti mungkin boleh di-share di grup. Jadi dapat bekal langsung. Tinggal ulang kaji aja lagi. Kemudian bulan yang akan datang kita akan uji nanti yang telah kita sampaikan. Ada lagi yang bertanya? Tak ada? Alhamdulillah. Baik, kita ada masa 19 menit. Kita nak sambung ke atau nak rehat seketika? Rehat. Cepat jawab rehat. Tak apa. Ya, boleh silakan. Nanti kita ada tajuk terakhir, penutup. Yang penutup ini sebagai kesimpulan lah dari apa yang telah kita bincangkan dalam 2 hari ini, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.